Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kefirul Ihsan dari jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, semester 3 kelas B. Di sini saya mempresentasikan tugas saya Studio Perancangan Arsitektur 2. Dan di sini saya mendapatkan merancang sebuah bangunan gedung, yaitu kantor camat. Di sini definisi kantor camat. Kantor camat adalah pusat administrasi dan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan. Camat sebagai pemimpin kecamatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dan berada di bawah bupati atau wali kota. Fasilitas selanjutnya, sarana mobil dinas, kuda pengangkut sampah, mesin potong rumput, genset, telepon kantor, komputer, meja, kursi. Prasarana, gudang kantor, musola, aula kecamatan, rumah dinas, lapangan olahraga, AC, printer, TV, kulkas, dispenser, CCTV, dan lain-lainnya. Fungsi camat. Fungsi camat di sini ada 3: penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemdayaan, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati. Pelaku yang ada di camat, yang pertama ada camatnya, kedua ada sekretaris kecamatan, kepala seksi, kasih pemerintah, kasih pembangunan, kasih kesejahteraan rakyat, kasih tertib, staf administrasi, petugas pelayanan publik, petugas kebersihan, dan masyarakat. Ruangan yang ada di camat, pertama ada lobi, ruang tunggu, ruang rapat, ruang keuangan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kamar mandi, gudang, ruang arsip, ruang IT dan teknologi, loket capil, ruang kasih pemerintahan umum, ketertiban dan keamanan, musola dan dapur, aula, dan ruang rapat. Di sini saya ada studi kasus 1. Studi kasus 1 yaitu adalah halaman yang saya bangun, yaitu kantor camat Tenggara. Data bangunan kantor camat Tenggara ini, data bangunannya lokasi Jalan Parit Haji Husin 2, Bangka Belitung Barat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Tahun didirikannya, gedung baru didirikan tahun 2017 dan gedung lama tidak diketahui. Status selesai didirikan. Konsep bangunan kantor camat Tenggara ini, kantor camat mencerminkan fungsi utama sebagai pusat administrasi dan pelayanan publik di tingkat kecamatan serta mempertimbangkan aspek fungsional, estetika, dan kebersihan. Warna dan material di kantor camat Tenggara ini, eksterior bangunan lebih ke warna hijau telur asin dan dipadukan ada juga warna kuning, menciptakan nuansa sejuk dan terang. Untuk interior dominan warna coklat dan krim, menciptakan nuansa yang elegan dan mewah. Selanjutnya ada pelaku yang di kantor camat Tenggara ada camat, sekretaris kecamatan, kepala seksi, staf administrasi, staf pelayanan publik, ruang IT, petugas kebersihan, dan masyarakat. Selanjutnya ada studi kasus 2. Studi kasus 2 ini saya mengambil di kantor camat Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. Data bangunannya Jalan DI Penjahitan nomor 11 RT 11 RW 1 Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pusat. Luas bangunan itu sendiri 1.700 meter persegi dengan maksimal 4 lantai. Konsep bangunan kantor camat Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. Konsep bangunannya secara arsitektural, kantor ini dirancang untuk memfasilitaskan pelayanan publik yang efisien dan nyaman. Lokasinya yang strategis di kawasan Jatinegaranya juga memudahkan akses bagi masyarakat sekitar.
Selanjutnya ada studi kasus 3, kantor camat Percut Seituan. Konsep bangunan, data bangunan ini terlebih dahulu di lokasinya Jalan Besar Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Barat. Konsep bangunan kantor camat Percut Seituan ini, fungsi dan layanan kantor ini menyediakan berbagai layanan administratif seperti penerbitan izin usaha mikro kecil UMKM, rekomendasi surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, dan banyak lagi. Selanjutnya ada studi kasus 4. Studi kasus 4 ini Shinjuku City Office di luar Indonesia. Data bangunan ini utama Kabukicho, Shinjuku, Tokyo 160 84 84. Arsitek di balik kantor kota Shinjuku juga dikenal sebagai gedung pemerintahan metropolitan Tokyo adalah Kenzo Targe. Satu bangunan ikonik ini yang selesai dibangun pada tahun 1991 adalah salah satu penegak paling ambisius di Tokyo dan merupakan latar penting di Cendrawala Tokyo 1. Dan studi kasus terakhir ada studi kasus 5, The House Federal Government US Capitol. Data bangunan tersebut lokasi Washington DC 2004 Amerika Serikat, Washington District Columbia Amerika Serikat. Konsep bangunannya, bangunan Capitol digunakan sebagai kantor Kongres Amerika Serikat sebagai tempat sarana dan Dewan Perwakilan AS yang terbuka untuk umum. Dan ada studi banding. Studi banding ini ada studi kasus 1 sampai 5. Di sini ada studi bandingnya, ada dana, tampak eksterior, tampak interior, ruangan, kelebihan, kekurangan, hubungan, bubble diagram. Dan di sini saya mengambil salah satu studi kasusnya. Studi kasus 1 ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ada penggunaan material yang berkualitas, memiliki ruang yang luas dan halaman yang luas, fasilitas yang cukup, saluran drainase yang luas, pencahayaan yang cukup, tempat yang strategis. Kekurangannya ada ruang yang terbengkalai, halaman yang harus dibersihkan setiap hari karena daun pohon yang jatuh. Selanjutnya ada data existing. Data existing ini lahan saya sendiri. Lokasinya Jalan Parit Haji Husin 2, Bangka Belitung Barat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Posnya 78117. Luas lahan ini sekitar 3200 meter persegi. Ada lahan parkir dan view sebelah kiri tapak. Jalan depannya ada Jalan Sejahtera depan tampak side. View depan tapak ada juga lapangan upacara dan halaman. View sebelah kanan tapak. Di sini ada analisis lintas matahari. Ada analisis kebisingan, ada analisis aksesibilitas, ada analisis view, ada analisis utilitas, ada analisis sirkulasi. Dan di sini saya mengambil satu contoh, yaitu tentang kebisingan. Datanya tingkat kebisingan rendah di bagian sebelah kiri tapak dan belakang tapak. Tingkat kebisingan tingginya di depan tapak dan sebelah kanan tapak. Tingkat kebisingan tertinggi bersumber dari jalan di depan tapak dan samping kanan tapak. Sebelah kanan tapak ada kantor Kelurahan Bangka Belitung Barat. Tingkat kebisingan rendah berasal dari bagian belakang tapak dan kiri tapak karena tidak ada rumah dan hanya tanah kosong.
Analisis, kebiasaan tinggi di sisi depan dan kanan tapak dapat memberikan dampak yang kurang baik. Beberapa jenis ruangan di dalam sebuah kantor camat memerlukan ketenangan dan kenyamanan. Perlu usaha peredaman suara, khususnya di bagian di depan tapak dan sisi kanan tapak. Respon saya memberikan pagar beton setinggi 2 meter sampai 3 meter di sekeliling bangunan lahan tersebut. Perletakkan bangunan menjauh dari sekitar 3 sampai 5 meter dari pusat jalan. Diterapkannya pagar setinggi 2 sampai 3 meter tersebut. Diterapkan juga panel akustik pada ruang-ruang tertentu yang sangat membutuhkan ketenangan seperti ruang rapat, ruang camat, ruang sekcam. Pelaku yang ada di kantor camat ini ada camat, sekretaris camat, kepala seksi, kasih seksi pemerintahan umum, seksi pembangunan, seksi kesejahteraan rakyat, seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat, unit pelaksanaan teknis, petugas teknis, staf pemerintahan umum, office boy, office girl, kasubag keuangan dan perencanaan, kasubag umum dan aparatur, kasih pemberdayaan masyarakat, fungsional umum, pengunjung camat, pengunjung aula kecamatan. Di sini ada kebutuhan ruang. Ruang yang saya bangun di sini ada ruang camat, ruang rapat, lobi, ruang tunggu, ruang keuangan, ruang kasih pemerintahan umum, ruang pelayanan masyarakat, ruang kasih ketertiban dan keamanan, musola, dapur, toilet, loket capil, ruang konsultasi masyarakat, gudang, aula, ruang arsip, ruang IT dan teknologi, ruang servis. Dan selanjutnya ada besaran terhadap pelaku. Selanjutnya ada juga besaran terhadap furnitur. Selanjutnya ada besaran ruang. Besaran ruang pertama ada ruang camat. Besaran ruang camat 25 meter persegi. Ruang rapat 36 meter persegi. Lobi dan ruang tunggu 48 meter persegi. Ruang keuangan ada 20 meter persegi. Ruang kasih pemerintahan umum 20 meter persegi, ruang pelayanan masyarakat 20 meter persegi, ruang kasih ketertiban dan keamanan 20 meter persegi. Musola di sini saya mendapatkan 14 meter persegi, dapur sekitar 5 meter persegi, loket capil 16 meter persegi, kamar mandi atau WC 9 meter persegi, ruang konsultasi masyarakat 16 meter persegi, gudang 9 meter persegi, ruang aula di sini saya menempatkan 400 meter persegi, ruang arsip sekitar 16 meter persegi, ruang IT dan teknologi 16 meter persegi, ruang servis 16 meter persegi, dan terakhir ruang sekcam ada 20 meter persegi. Selanjutnya ada denah yang saya buat. Denah lantai 1 ini ada di bagian belakang ada ruang gengset dan gudang, ruang janitor dan ruang camat. Di tengah ada dapur, ruang sekcam, ruang camat, ruang rapat, WC, resepsionis, lobi. Dan samping kiri ada ruang IT teknologi, ruang arsip, musola, ruang keuangan. Samping kanan ada ruang konsultasi masyarakat, ruang pemerintahan umum, ruang ketertiban keamanan, ruang pelayanan masyarakat, dan bagian depan ada teras. Dan selanjutnya ada denah lantai 2. Di denah lantai 2 ini ada terutama ada aula dan ruang makan. Dan selanjutnya ada bangunan saya ada tampak depannya dan tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan potongan ada juga
potongan AA dan potongan BB. Ada 3D-nya juga. Ada eksterior dan interior. Interior di sini saya mengambil 3. Pertama ada ruang camatnya sendiri, menggunakan konsep sejuk dan nyaman. Dan selanjutnya saya mengambil ada ruang rapat. Ruang rapat ini menggunakan warna dan material yang sangat mewah. Pertama ada warna coklat muda karena menggunakan konsep kenyamanan dan sejuk. Ketiga ada ruang lobby. Di sini lobby ada resepsionisnya, lobby sendiri, dan ruang tunggu. Eksterior di sini ada 3, mata elang, mata manusia, dan mata katak. Dan selanjutnya ada hasil rendering saya. Terima kasih. Yang dapat saya sampaikan hanya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.